Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subtema sebelumnya kita telah pelajari macam-macam energi dan sumbernya. Pertemuan kali ini kita akan membahas masalah manfaat macam-macam energi. Yang pertama ada energi cahaya. Coba kalau siang hari tidak ada cahaya matahari, maka bumi akan menjadi gelap. Siang hari kita butuh cahaya matahari. Cahaya matahari. Bagaimana dengan malam hari? Kalau malam hari kita butuh lampu. Lampu, senter, lilin, obor, dan lain sebagainya. Ini semua adalah alat penerang kita pada malam hari. Kemudian kita masuk ke energi yang kedua, manfaat energi panas. Energi panas. Manfaat energi panas bagi manusia yang pertama dapat mengeringkan pakaian. Dapat mengeringkan pakaian yang basah. Dapat mengeringkan pakaian yang basah. Pakaian yang basah. Misalnya kita habis mencuci. Setelah mencuci pakaian, kita jemur di panas matahari, kemudian pakaian kita menjadi kering. Kemudian dapat menghangatkan ruangan. Menghangatkan ruangan. Dapat menghangatkan ruangan. Misalnya pada pagi hari jendela kita buka, pintu kita buka sehingga panas matahari pagi akan masuk ke dalam ruangan atau ke dalam rumah sehingga rumah kita menjadi panas. Begitupun dengan matahari sore, kalau rumahnya yang menghadap ke matahari sore, kalau pintu jendela dibuka, panasnya masuk sehingga ruangannya menjadi panas. Kemudian yang ketiga, mengeringkan bahan makanan. Dapat mengeringkan bahan makanan. Dapat mengeringkan bahan makanan. Dapat mengeringkan bahan makanan yang dijemur. Bahan makanan yang dijemur. Misalnya kerupuk. Kerupuk sebelum digoreng semuanya dijemur dulu. Kalau udah kering baru digoreng biar ngembang dia. Kalau tidak dijemur atau masih lembab-lembab, kerupuknya nggak bisa ngembang. Misalnya padi. Padi biasanya petani itu kalau habis panen padi, biasanya padinya itu kalau kena hujan padinya itu basah. Kalau tidak kena hujan padinya itu biasanya lembab. Jadi mereka dijemur dulu, sudah kering baru mereka simpan. Kalau mau disimpan, kalau mau dijadikan beras ya mereka giling lagi. Kemudian pembuatan garam. Untuk pembuatan garam, pembuatan garam dan pembangkit listrik. Untuk pembuatan garam dan pembangkit tenaga listrik. Kemudian pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik. Baiklah, sebelum Ibu menghapus ini karena tempatnya sudah tidak muat, Ibu ulang lagi menjelaskan di atas. Manfaat macam-macam
energi. Pertama, energi cahaya. Kalau siang hari kita menggunakan cahaya matahari untuk penerangan. Kalau tidak ada cahaya matahari, maka bumi akan menjadi gelap. Kalau malam hari kita menggunakan lampu, senter, lilin, obor, dan sebagainya untuk penerangan di malam hari. Kalau tidak ada lampu, senter, makanya malam hari kita gelap. Kemudian kedua, energi panas. Manfaat energi panas dapat mengeringkan pakaian yang basah, pakaian yang sudah kita cuci, kita jemur sehingga menjadi kering. Kemudian dapat menghangatkan ruangan. Ruangan, kita buka jendela, kita buka pintu, sehingga panas matahari masuk ke dalam ruangan, sehingga ruangan menjadi panas. Kemudian dapat mengeringkan bahan makanan yang dijemur, seperti kerupuk, ikan asin, padi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembuatan garam dan pembangkit tenaga listrik. Kemudian ibu lanjut ya, kita hapus dulu. Kemudian kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, cahaya energi gerak. Manfaat macam-macam energi. Ketiga, energi gerak. Energi gerak ini bisa berasal dari angin, bisa juga berasal dari air. Sekarang kita membahas yang berenergi gerak yang bersumber dari angin. Angin merupakan sumber energi gerak yang dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat energi gerak mempercepat pengeringan pakaian yang basah. Mempercepat pengeringan pakaian yang basah. Pengeringan pakaian yang basah. Kalau pakaian basah, misalnya kita habis mencuci pakai mesin cuci, kan habis mencuci pakai mesin cuci, pakaiannya kan udah tidak netes air lagi, tapi masih basah. Kalau kena angin, pakaian kita sebentar aja udah kering. Kemudian dapat menggerakkan kincir angin. Menggerakkan kincir angin. Kincir angin apabila kena angin, dia akan berputar. Kemudian dapat menggerakkan perahu layar. Menggerakkan perahu layar. Kalau tidak angin, biasanya kalau perahu layar dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada angin, karena dia layarnya ditiup angin, dia baru bisa berjalan, baru bisa berlayar. Itu kalau perahu layar. Kemudian yang keempat, bermanfaat untuk olahraga. Untuk olahraga. Seperti perahu layar. Untuk olahraga seperti perahu layar, terus layang gantung, itu menggunakan angin. Kemudian yang kelima, membantu proses penyerbukan.
membantu proses penyerbukan dan penyebaran tumbuhan pada rumput-rumputan, misalnya pada rumput-rumput. Misalnya pada rumput-rumput. Membantu proses penyerbukan dan penyebaran tumbuhan, misalnya pada rumput-rumputan. Ini sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke energi kimia. Energi kimia. Manfaat energi kimia adalah energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan. Bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Bahan kimia dalam makanan akan dicerna dalam tubuh sehingga menghasilkan energi tubuh. Makanan sehingga menghasilkan energi tubuh. Makanan yang kita makan diolah dalam tubuh kita sehingga menjadi energi tubuh. Selain makanan, energi kimia juga terdapat pada baterai, aki, dan minyak tanah. Bahan kimia terkandung dalam baterai dan aki dapat menghasilkan listrik. Listrik pada baterai dapat menggerakkan mainan, sedangkan listrik yang dihasilkan oleh aki dapat menghidupkan mesin mobil. Energi kimia tadi. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan. Bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Makanan yang kita makan kemudian diolah dalam tubuh kita, kemudian diolah atau dicerna dalam tubuh kita sehingga menghasilkan energi tubuh. Kemudian selain makanan, energi kimia juga dapat pada baterai, aki, dan minyak tanah. Baterai, misalnya senter, kan butuh pakai baterai biar bisa nyala. Mobil, kan banyak juga mobil mainan anak-anak yang pakai baterai supaya bisa jalan, pakai baterai. Kemudian aki ini biasanya dipakai untuk ngidupin mesin mobil, motor, itu pakai aki. Kemudian minyak tanah untuk ngidupin lampu, pakai lampu atau obor, itu pakai minyak tanah. Kemudian kita masuk ke energi listrik. Manfaat energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan. Energi listrik memiliki banyak manfaat, antara lain lampu
untuk menerangi kita saat malam hari. Malam hari. Selain lampu, kebanyakan benda di sekitar kita juga dapat berfungsi karena energi listrik. Misalnya televisi. Kita menghidupkan televisi pakai listrik. Kita colok dulu listriknya, baru televisinya kita nyalakan. Kemudian radio. Ada telepon. Kipas angin. Mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya. Itu semua menggunakan energi listrik. Sekilas kita bahas dulu mengenai listrik. Listrik ini ditemukan oleh orang Yunani. Lebih dari orang Yunani kuno. Lebih dari 2000 tahun. Lebih dari 2000 tahun lalu. Kata listrik berasal dari Yunani, yaitu elektron, yang berarti amber. Spidolnya udah habis nih. Amber. Banyak sekali para peneliti yang menelitikan listrik. Para ilmuwan yang menelitikan listrik. Kemudian yang lebih dikenal adalah Mikael Faraday. Sehingga Mikael Faraday ini disebut dengan bapak listrik. Aku ulang lagi. Listrik ditemukan oleh orang Yunani kuno pada 2000 tahun lalu. Kata listrik berasal dari Yunani, yaitu elektron, yang artinya amber. Penemu listrik ini adalah namanya Mikael Faraday. Sehingga Mikael Faraday ini disebut dengan bapak listrik. Ini sekilas mengenai listrik. Baiklah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau ada yang tidak jelas, yang tidak paham, boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.